kepo banget. Beb, tadi kan Niki udah bilang kalau Niki bakal kasih tahu foto-foto Irfan Hakim sebelum jadi yang kayak sekarang. Ini dia. Tuh, gimana dulu cute. Cute memang. Tuh, cute. Ini cakep banget loh. Ini cakep tuh. Iya. Ini tuh, aku tuh jujur nih nggak bohong. Dari dulu tuh ngefans banget sama Irfan, apalagi zaman dulu. Dulu di majalah apa dah? Aneka Yes. Dulu kan majalah tuh populer banget, nggak kayak sekarang. Tuh itu akhirnya, beberapa memorabilia gue di sana juga yang pas dari masih iklan, kemudian gue menikah, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu secara langsung, kerja sama bareng malah. Tapi nih ya, praktekin doa pose foto pas jadi model Aneka Yes. Kalau Aneka Yes itu identik dengan 3 jari. 3 jari kayak Indra Bekti. Iya betul, jadi coba 1 jari lu gimana? 1 dulu. Gini, bukan gitu, biasanya gini. Nah, gitu. Gitu. Dulu Aneka Yes gitu ya. 1, 2, 3. Tapi awal karirnya tuh dulu berawal dari mana sih, Model. Model Aneka Yes itu? Jadi gini, gue tuh lagi nyusun skripsi. Kuliah. Kuliah lagi lalu. Di mana? IAIN Bandung. Lulus. Lulus lah, jadi pas lagi nyusun skripsi, terus udah gitu kan gue bolak-balik Jakarta tuh saat itu juga kan tahun 98 kan. 97 tuh gue yang tadi itu duta seni ke Eropa Jepang. Nah di Eropa Jepang tuh kan gue gak punya duit yang daripada belanja gue foto-foto aja pakai kamera pocket. Pas pulang hasilnya bagus foto-fotonya. Terus lihat majalah ada pendaftarnya. Udah deh gue daftarin aja deh. Sekalian gue bolak-balik Jakarta Bandung buat nyusun skripsi karena tentang sidul anak sekolahan. Saat itu ketemu Rano Karno dan lain-lain. Ya udah gue iseng aja. Tahun lahir gue palsuin. Tinggi badan gue palsuin, orang itu tanda tangan orang tua gue palsuin, kirim aja orang cuek aja gitu, maksudnya cuma modal perangko sama cetak foto. Dipanggil tuh jadi finalis, temen-temen gue tuh anak SMP, anak SMA, gue mau lulus kuliah. Paling tua di situ ya? Paling tua dan paling pendek. Tapi itu hoki nggak kemana. Betul, benar banget. Yang penting tuh hoki. Tapi ini ada artikel nih ya, sebelum meninggal Ria Irawan tulis puisi untuk Irfan Hakim. Ini. Iya. Doa. Nah, gimana? Itu salah sebetulnya yang nulis puisi itu bukan almarhumah Ria Irawan ya, tapi ibunya dari Ria Irawan yaitu Ibu Ade Irawan. Jadi kan ketika meninggal dunia pagi itu langsung aku melayat ke Lebak Bulus. Nah pas lagi dimandiin jenazahnya aku ngadep dulu ke Ibu Ade Irawan, Ibu tuh berduka cita. Terus tiba-tiba kan aku ketemu sama Ibu Ade juga jarang banget kan, cuma hitungan jari dan belum pernah satu pekerjaan. Tiba-tiba dia ngeliat muka gue terus dia gini, Irfan Hakim kan? Ya Bu, tuh berduka cita. Saya tuliskan puisi buat kamu, kata dia gitu. Dia tuntun gue, dia tinggalin tamu-tamu yang lainnya. Dia tuntun gue ke kamar dia gitu. Terus dia buka lacinya, ada buku gitu. Bukunya buku tulisan-tulisan gitulah. Buku tulis biasa. Terus dia lihat cari-cari. Beneran ada puisi untuk Irfan Hakim. Ditulis tanggal 22 November 2017 itu. Udah lama dong, Betul, jadi dia sampai inget saya nulis puisi untuk kamu katanya. Itu 22 November 2017 itu persis 1 hari setelah bokap gue meninggal. Jadi katanya dia tuh sering nulis puisi. Jadi kalau dia lagi lihat sesuatu terus terenyuh, dia tulis dalam bentuk puisi. Nah, dia tanggal 21 itu melihat tayangan ketika bokap gue meninggal. Dia ngelihat gue terus ya gue nangis gitu, terus dia tulis. Dan gue nggak tahu isinya tentang apa, terus gue minta beliau untuk membacakan. Pas dibacain gue nangis lagi, maksudnya tentang kerinduan seorang anak kepada bapaknya yang jauh, yang bapaknya masih bisa melihat anaknya lewat televisi, tapi anaknya cuma bisa dengar suaranya saja tanpa bisa melihat matanya secara langsung. Buat lu juga udah ada deh kayaknya, pas ntar buat lu meninggal kayaknya udah ada ditulisin juga. Iya, nauzubillah. Jangan, tapi semua orang pasti akan meninggal kok. Cuma belum tahu waktunya kapan. Lu takut meninggal nggak? Takut. Apa yang lu takutin? Ya takut meninggal karena kalau udah meninggal kan selesai semua.
Kata siapa itu bisa memulai segala sesuatunya Tapi, dari situ. iya benar, tapi kan maksudnya kalau Niki meninggalnya sekarang kan kasihan anak-anak masih pada kecil, Kalau lu meninggal banyak orang sedih atau banyak orang Sedih banyak orang kehilangan satu Indonesia berduka pokoknya. Semua pasti bakal bakal taruh bendera setengah tiang warna putih. Iya. warna putih? Menyerah dong. Tapi ngomong-ngomong tentang kematian Irfan Hakim ini udah mempersiapkan kematian. Emang iya? Ya. Maksudnya gimana sih? Gue gini, gue udah mempersiapkan tanah makam buat keluarga besar gue. Di mana itu? Di Bandung, di Parakan Muncang, di Sumedang. Jadi adik gue kan udah meninggal, gue 2 SD, adik gue meninggal. Kemudian kakak ipar gue juga meninggal. Nah karena keluarga gue tuh tidak ada tradisi untuk ziarah ke kuburan secara langsung. Dan kuburannya juga tidak pakai nama. Jadi hilang. Adik gue di mana makamnya hilang, kakak ipar gue hilang. Akhirnya gue memutuskan untuk membeli tanah makam. Karena ya udah masa sih kita ada rezeki beli buat rumah, buat apa, tapi buat yang peristirahatan terakhir kita kok enggak gitu. Akhirnya ya udah gue minta izin ke orang tua gue. Itu susah banget, maksudnya bukan susah, ragu-ragu banget karena saat itu juga masih pada sehat kan orang tua gue juga. Udah ini mereka justru setuju kita semua berbondong-bondong ke tanah itu. Terus rebutan di bawah pohon ya, aku deket mama ya, aku gitu-gitu. Jadi beli tanah itu buat jadi makam. Dan itu sekarang makam itu ya baru satu makam itu bokap gue almarhum gitu. Dan bukan hanya tanah makam saja, gue juga udah nyiapin kain kafan. Kemudian juga gue udah penutup kerandanya juga udah gue siapin gitu. Kenapa sih sampai ke kain kafan penutup Karena keranda? gue nggak mau ngerepotin orang yang gue tinggalin. Karena ketika itu tuh kan semua pada repot. Jadi kok itu udah tinggal ambil gitu. Itu taruhnya di mana? Ada. Kamu udah disimpan gitu? Udah disimpan. Terus kalau tutup keranda itu gue suka bawa kalau gue ngelayat misal ke saudara gue bawa. Jadi kan sekarang tuh kadang-kadang tutup keranda tuh ya itu kan kendaraan terakhir kita ya. Iya, betul. Tutupnya tuh udah pada kucel gitu yang hijau kuning itu loh. Maksudnya udah dipakai puluhan tahun gitu. Kenapa sih kita nggak mempersiapkan sesuatu yang terindah buat kita sendiri? Jadi gue ketika umroh yang lain beli sejadah gue beli tutup keranda. Masa? Bener, dari hitam bludru terus tulisannya pakai benang emas gitu. Lu beli juga deh, beneran. Iya. Kayaknya ide bagus deh ini. Biar lu ketika meninggal lu glamor. Astagfirullahaladzim. Rajutannya boleh minta Boleh ya? minta. Pakai apa aja ya? Emas ya. Mas, lu Swarovski. Aduh tapi nih sebelum ditutup tuh berapa bersaudara sampai tuh ya beli tanah buat makam. Nih. Ya Allah. 8 besok. Ini bukan yang terbaru ada lagi. Ini keluarganya semua? Iya. Ini semua? 8 bersaudara dengan 40 cucu si mama terus 20 cicit dan kita pernah pergi umroh bersama 90 orang. Iya, ketika keburu meninggal 90 orang 2 bis. Itu keluarga beneran, itu keponakan sampai gue tuh nama ponakan apalagi nama cucu lupa. Jadi keluarga gue mah gue anak 5 juga udah biasa. Jadi beli tanah itu berapa meter? Ada berapa ribu meter gitu. Oh. Ya. Jadi kalau yang lain kan makamin gini, gue bisa gini. Karena lega. Iya. Ya Allah. Ya udahlah kalau begitu. Aduh ya Tuhan. Irfan terima kasih loh udah mau diganggu waktunya. Terima kasih juga Jalu. Salam buat ular barunya yang dari Mas Panji. Ya amin. Terima kasih sekali lagi penonton setia di Kita Kepo. Sampai ketemu lagi. Niki mau tidur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ngantuk lu. Nih Kita Kepo. Kepo banget. Nah, tadi mantap